Oke, halo Rin. Halo, Apa kabar nih Rin? baik kabar. Baik kabar. Iya, Tapi gua lihat-lihat ya, lu sekarang masih ngumpul-ngumpul nggak sih sama tiga ini nih, dua orang ini nih, Yuki sama si Stella? masih Masih? masih. Masih. Gua niatnya tuh ngajak kalian bertiga gitu loh. Cuma nggak bisa sih kayaknya. Iya. Ya jadi satu orang aja lah. Ya, Oke, sebelum itu Ren, seperti biasa ya, di channel gua ini itu harus perkenalan dulu. Walaupun gua udah kenal, biarin kenalan aja. Ya, coba kenalan dulu nih. ya, halo semua. Pangeran dari Leo Universe, Renarion, bisa dipanggil Leo. Salam kenal. Udah, Sudah, nggak perkenalan. ada mau kata-kata apa gitu. Gue suka Hmm, cowok gitu atau gimana gitu. astaga. Oh ya, ada satu. Apa tuh? Jangan pernah makan sate singa. Titik. Jangan pernah makan sate singa. Oke. Tapi enak loh sate singa tuh. Tak boleh. Tapi kalau sate singa itu enak, cuma ada asam-asamnya gitu. Iya, Itu tahu. asam-asamnya tuh nggak tahu darah atau gimana ya. Mungkin efek ini kali ya, efek dia makan makanan apa binatang lain mungkin kali ya. Iya, pencampuran antara darah tiap hewan. Oke oke. Jadi intinya jangan makan sate singa. Oke oke. Berarti gue nggak boleh buka usaha dong Rin. Usaha sate singa gitu nggak boleh gue. Buat surat dulu. Buat surat dulu. Oke oke. Surat kematian. Oke oke. Oke, kita masuk ke pertanyaan ya. Kesan pertama lu jadi VTuber deh Rin. Kesan pertama pas pas saat awal-awal ya bi- biasa aja sih sebenarnya, cuman ya ada kayak wah, bisa nyoba hal baru Oke. yang dimana sebelumnya cuman sebagai penonton, sekarang sebagai intinya yang jadi virtual youtuber. Lah ya. Hmm, Oke oke oke. Lu pas jadi VTuber itu langsung diburu nggak sama pemburu gitu? tidak, saya masih aman Oh masih aman ya. Soalnya kan kayak ya. lu ini kan singa nih. Nah kan singanya tuh agak ibarat kan tuh agak gimana ya? Agak langka nih. Singanya tuh bisa berdiri sekarang. Pakai Iya, tiket juga. iya, Jadi ya bagus banget kalau misalkan diburu tuh. Cuma gue masih penasaran sih sama karakter lu yang sekarang ini. Lu kan singa. Cuma iya. gue bingung. Itu singanya dari mana? Mungkin dari rambut kali ya? Nah, ini terakhir ini keluar. Ini Ntar lagi keluar. bukan versi human form. Oh. Ntar lagi keluar lion human formnya. Wow, siap siap. Nah itu. Berarti lu identik dengan kayak apa sih karakter di Akame ga Kill tuh siapa ya? Gue lupa. Si Leon Leon itu tuh gue lupa tuh siapa tuh. Yang tangannya hilang satu, gue lupa namanya tuh siapa ya. Itulah pokoknya. Mungkin kayak gitu kali ya nanti lu kalau berubah jadi singa ya. Nggak nonton Akame ga Kill sih, jadi nggak hafal. Tapi mungkin Mungkin aja. mungkin sih kayak gitu ya. Oke oke Iya, oke. ditunggu aja. Oke. Janganlah, jangan berubah lah. Udah jadi ini aja, jadi manusia aja. Kasihan nanti diburu kan. Ntar hilang lagi populasi singa kan. Nggak baik juga. Oke, kita lanjut. Keluh kesah yang lu rasakan sebelum dan sesudah debut. Bagus. Persiapan pastinya, kalau sebelum persiapan dari kayak mau membuat konten apa, terus uh, persiapan semua dari karakter, semua left to atau PNG. Oke. Tentang persiapan gitu sih. Oke. Kalau setelah debut apa? Keluh kesahnya. Konten mana yang akan bertahan dan konten mana yang akan diberhentikan sementara. Itu sih Kadang wajar baca. kadang dari waktu juga kan, makin lama kan makin berkurang kan, jadinya agak susah juga pertahankan konten-konten ini.
Oke. Gua boleh tahu nggak budget lu yang keluar pas lu debut nih? Boleh tahu nggak? Nanti pas Apa kartep dirahasiakan? aja dulu sekitar hmm, Dari semuanya lah, lu 500 totalin tuh semuanya. 500 ya, kurang lebih 500, agak ke atas, agak ke bawah lah. 500 ke atas atau ke bawah gitu ya. Ya, Sekarang 500 lah ya, 500 aja lah, kita genapin 500 aja ya. ya, Berarti Ren ini keluar itu 500 lah untuk persiapan debut ya. ya. Wih, mantap lah. Mantap, mantap, mantap. Oke, kita lanjut. Terinspirasi dari siapa lu jadi VTuber nih? Terinspirasi sebenarnya ya karena sering lihat VTuber ya banyak sih inspirasi nggak bisa milih. Nah, Yang sering ya. paling oke, yang paling lu kagumin aja deh. Jadi kayak wah ini nih VTuber ini nih paling gue suka, terus gue juga pengen jadi kayak dia deh gitu. Dari segi VTuber ya. Jadi dia tuh Cowok, dari segi VTuber gitu. cowok atau cewek ya? Bebas ya. Bebas, terserah, terserah. Siapa ya? Salah satunya aja. Gak inget aku namanya, udah lama lah. Udah lama banget. Iya udah lama. Oke, dari itu VTuber Jepang kok, indie, udah lama banget. Oke. Intinya lu terinspirasi dari satu VTuber Jepang ya. Ya, Oke. Cukup menarik sih. Rata-rata kalau misalkan masalah terinspirasi sih rata-rata ya kebanyakan itu dari Indonesia. Yaitu Andi Adinata. Itu udah jelas. Banyak banget yang terinspirasi dari dia. banyak emang. Dan pengen banget jadi yang kayak dia gitu tuh. Jadi ya oke lah. Ini sangat menarik sih. Kayak jawabannya tuh beda gitu loh. Nggak sama gitu. Soalnya ya itu, aku tambahin dulu. Soalnya kalau dari dulu ya aku suka challenge hal baru gitu. Jadi kak inspirasi satu orang yang menarik. Oke, mesti dari luar Indonesia mesti. Oke. Oke. Cukup menarik sih dari jawaban Rain ini untuk pertanyaan yang tadi. Oke, kita lanjut ya. Gue lihat di YouTube lu itu ada beberapa konten ya dari Q&A, terus debut ya, apa namanya, perkenalan, sama satu lagi apa tuh? Apa dua itu aja? Baru dua ya kontennya. Sama detik ini ada itu foto education. Berarti 3 ya untuk kontennya. Dan ada juga live streamnya ya. Kemarin tuh lu juga coba-coba live stream 2 kali ya. Ya. Nah, gue mau nanya nih sama lu nih. Sebenarnya lu itu lebih ke live stream atau content creator untuk sekarang? Sekarang ya. Ya. Sekarang. Ya tahun ini udah pindah ke live stream sih. Tapi kecuali untuk kayak foto education masih tetap konten. Alasan lu pindah ke live stream kenapa? Waktu. Waktu makin berkurang, jadi susah juga itunya. Iya sih. Live stream itu ibaratkan lebih apa ya? Lebih simpel lah ibaratkan ya. Lebih simpel untuk membuat konten istilahnya. Kayak lu tinggal live, terus waktu yang ditentukan itu jam berapa aja gitu kan. Kalau misalkan konten kan kita harus rekaman dulu, harus editing dulu, mungkin nggak ada waktu untuk hal tersebut mungkin ya. Yeah. Jadi ya mending langsung live stream aja. Ya gue setuju sih seperti itu. Cuma kan orang-orang tuh ada yang beberapa yang nggak bisa ya live stream gitu ya. Itu lebih memilih konten kreator gitu. Dan gue mau nanya lagi nih, menurut lu sendiri pribadi ya, lebih menguntungkan live stream atau konten kreator? Itu tergantung kontennya apa yang dikasih. Kalau walaupun streaming atau konten kreator, kalau dari kontennya aja kurang cocok sama viewersnya mereka, ya kurang nggak dapet. Oke. Berarti tergantung isi konten tersebut ya? Ya.
Oke. Soalnya Walaupun live pun juga mungkin kalau misalkan isinya tidak menarik gak bakal ditonton ya. iya, selain itu juga dari Oke. bawaan juga, bawaan bicaranya. Oke oke oke. Kalau kadang tuh, Berat. kadang pernah tuh konten kreator lebih bagus daripada streaming, pernah ada itu. Oh iya sih ada. Ada banyak. Banyak banget sih banyak banget. Banyak Makanya, banget. pas itu pernah ada orang tuh dari streaming pindah ke konten kreator dan tuh langsung lebih meningkat. Hmm, Kalau dari oke. saya juga dilihat dari viewersnya juga. Ya benar. Itu yang gue hadapi sekarang sih sebenarnya. Kayak gue kan lebih memilih konten creator karena waktu gue lebih banyak di konten ya, di apa, di buat konten creator ini lebih banyak gue karena kayak untuk editingnya, untuk ininya. Soalnya kan gue identik kayak, bukan identik sih, lebih tepatnya gue kayak nggak bisa untuk live stream gitu. Kayak gue live stream tuh harus ke tempat lain gitu. Jadi ya gue lebih memilih konten creator karena lebih, menurut gue lebih mudah untuk gue laksanain. Dan gue ini selagi gue masih ada ide-ide yang ada di otak gue ini, jadi ya gak apa-apa gue content creator gitu ya. Itu. Eh, ya untuk urusan viewers sih ya, ya Berarti dari kita kita, juga nggak bisa, iya. ya kita juga nggak bisa bohong sih soal viewers ya. Hmm, Ya mau kata viewersnya ini gimana, ya mau gimana lagi, kita kan hanya mencoba hal yang baru gitu ya, hal yang iya. terbaik atau apapun itulah yang membuat kita tidak stop di dunia VTuber gitu ya, Iya. apapun dilakuin gitu. Jadi Iya. oke. Oke, cukup menarik untuk jawabannya. Oke, kita lanjut. Lu kalau misalkan dikasih kesempatan untuk collab sama VTuber yang udah tinggi, ibaratkan yang udah famous lah, lu mau collab sama siapa? VTuber mana aja? Cewek, cowok, terserah. Pasti itu. Ya, Evelyn keluarga. Oh, Evelyn, oke. Renat, Lily, Chloe. Sebenarnya sih kalau misalkan Evelyn tuh masih, kalau gua pribadi ya, menurut gua tuh masih bisa Hmm, apa hmm, namanya, masih bisa diajak collab. Kalau misalkan lu ngehubungi manajernya gitu ya. tapi kalau yang atasnya lagi, ya target agensi sih. Agensi ya. Mm, Agensi, menurut lu jangan agensinya deh, ntar takutnya iya. agak sensitif, agak Oke. sensitif. Orang-orangnya aja. Siapa? Riksa Dendra. Oke. Kenapa? Gimana ya? Ya menarik aja kalau diajak diajak collab itu. Setelah itu orangnya juga kalau dilihat dari pasar streaming call tuh Evan, si going. Jadi Oke. enak buat ngajak collab. Oke. Kita lanjut ya. Ya. Kalau lu ada tawaran untuk masuk agensi nih ya, agensi manapun, lu bakalan milih mana? Apakah lu bakalan milih tetap di channel lu sendiri karena lu paling apa, udah suka sama karakter buatan lu sendiri, atau lu pindah ke agensi walaupun lu nggak bakal pakai karakter yang udah lu buat gitu, yang bukan sesuai lu lah, yang bukan sesuai lu gitu, yang bukan lu banget gitu karakternya. Lu kayak Kalau gimana? kalau gue di tahun kemarin pasti milih agensi. Tapi kalau tahun ini mending mending lanjutin jadi indie aja daripada agensi. Oke. Berarti lu lebih memilih indie aja ya, karena belum tentu lu suka sama karakter yang udah dibuat dari agensi ya. Masalah karakter suka nggak suka ya, kalau dari Soalnya gue sendiri bebas, cuman apa ya, kayak dari kayak dibatasinya gitu kadang, yang iya sih, agensi ada peraturan-peraturan tersendiri ya. kayak nggak boleh ini nggak boleh itu kan, biasanya ada kan kadang. Kalau udah nyaman nggak diatur gitu ya, tiba-tiba masuk agensi tuh agak aneh banget sih kayaknya. Jadi Iya. oke ya, gue setuju sih. Daripada apa, selagi kita masih bisa berusaha untuk naik gitu ya, ya Sudah coba niat. dulu aja. Coba dulu aja gitu. Oke, bagus Rin, mantap. Oke, kita lanjut. Pendapat lu tentang VTuber yang baru launching nih,
baru-baru launching nih. Kan banyak ya VTuber yang baru tuh baru launching tuh. Iya banyak. Entah itu GIFTuber, entah itu Live 2D, entah itu 3D gitu. Tapi kebanyakan Live 2D sama GIFTuber sih. Pendapat lu apa tuh? Pendapat lu dan tanggapan lu deh. Nah, ya sebenarnya bagus sih, banyak makin banyak VTuber di Indonesia. Tapi ya gimana ya? Susah nih. Positifnya apa, negatifnya apa? Kalau menurut lu sendiri nih. Kalau positifnya ya, selain makin berkembang juga VTuber di Indonesia nggak mati. Negatifnya, apakah lu pernah berpikir kalau misalkan negatifnya tuh gini, lu bakal dikalahkan sama VTuber yang baru launching gitu? Pernah berpikir seperti itu atau tidak? Nggak pernah. Soalnya kan tiap VTuber tuh dari kontennya pasti beda-beda, terus idenya tiap VTuber beda-beda, jadi nggak bisa disamakan. Terus walaupun emang pas akhirnya pasti ada, cuman ya kan kalian yang mulai ya nggak usah iri-irian gitu kan, saling support lebih baik gitu, terus saling iri. Dan gue mau nanya lagi nih, tanggapan lu tentang VTuber yang baru launching, tapi nih ada tapinya nih ya, tapi dia itu kayak cuma sekedar debut aja, terus dia nggak ngelanjutin apapun itu konten atau apa gitu. Itu menurut lu gimana tuh? Menurutku ya buat apa jadi VTuber Bentar Ren, suaranya put. Bentar Ren. gitu aja terus nggak dilanjutin kan, main-main teman serius mau itu. Halo Ren, bentar Ren, putus-putus suaranya Ren, di guanya nge-lag nih. Agak putus suaramu. Iya, bentar lagi nge-lag di sini. Ulang lagi, tadi kayak lancar tadi. Bentar lagi don. Udah ini belum? Udah oke. Udah. Sip. Berarti buat apa untuk debut tapi nggak dilanjutin lagi ya? Sayang banget sih itu. Iya. Soalnya rata-rata tuh banyak banget tren. Kayak gue kan suka searching ya tentang VTuber yang baru gitu ya. Iya. Itu tuh gue pakai keyword yang apa? Keyword di YouTube tuh VTuber. Terus gue ganti tanggalnya tuh yang terbaru. Itu banyak banget yang debut, banyak banget. Kayak gue lihat itu, kok ini udah selesai gitu loh, udah gitu aja gitu debutnya, kayak nggak dilanjutin lagi untuk konten-kontennya gitu. Itu sih sayang banget sih. Kayak kalau di pikiran gue sendiri ya, itu tuh dia kayak yang penting debut gitu loh. Yang penting ya udahlah, udah debut ini kan, udah dikenal juga kan, udah dikenal kalau misalkan gue itu VTuber dan lain-lain gitu. Kalau pemikiran gue gitu, cuma gue nggak tahu sih itu benar atau enggaknya. Biasalah, gue suka pemikiran negatif gitu. Ya sayang banget sih kalau misalkan dilanjutin ya. Oke. Gue mau lanjut lagi nih. Iya. Apa tanggapan lu tentang sexual harassment online? Dan cara lu mencegah hal tersebut bagaimana? Kan ada beberapa ya orang random ya di Facebook ataupun Instagram, Twitter dan semacamnya yang sering kayak nge-share atau ngechat gitu ya. Ngasih foto-foto yang senonoh gitu atau gimana gitu ya. Itu tuh menurut lu gimana tuh? Dan pencegahannya gimana? Ya itu hal yang nggak boleh sebenarnya, benar-benar nggak boleh. Dalam itu benar kan nggak sopan juga. Terus forward, ngapain kalian ngirim begituan? Emang yang kalian kirim seneng juga? Gak mungkin lah, jijik iya. Itu sih menurutku. Terus cara mencegahnya gimana? Kalau menurut lo nih, supaya kayak mungkin dari cara lo ini yang nanti yang nonton itu bisa
mengikuti cara lu ini dan bisa mencegah hal-hal yang berbau 18+ di sosial media gitu loh. Jangan asal add orang atau masa nge-ACC orang gitu. Jangan asal-asal kita pun nggak tahu nanti orangnya kayak gimana nanti. Kayak kalau udah telanjur terus udah kena itu ya, cara satu-satunya ya langsung diblokir aja. Oke. Berarti untuk mencegahnya dari rant tersebut adalah kalian ini jangan asal add friend atau atau ACC lah, gak usah so Inggris lah. Ya. ACC orang lain ya yang gak kita kenal gitu. Kalau bisa sih lihat-lihat dulu lah dia tuh orangnya bagaimana di postingannya gitu ya. Ya. Terus Atau kalau misalkan udah terlanjur kena, mau nggak mau harus diblok. Bukan nggak mau lagi sih, harus banget diblokir gitu. Kalau misalkan dia masih menyerang kalian gitu, masih nyerang kalian berhak melaporkan ini ke cyber apa sih namanya, cybercrime ya? Iya, cybercrime. Kalian berhak untuk melapor ke cybercrime itu kan udah ada sekarang ya, kejahatan online gitu. Jadi kalian bisa lah laporan. Ada kok pidananya, jadi kalian tenang aja sih. Ya itulah sih. Aja. Dan gue mau tahu nih ya, lu tuh dikenal sebagai trio apa sih namanya, trio wik ya, atau trio apa sih? Trio wik. Lu tuh kayak pernah dijodoh-jodohin gitu sama Stellaren atau Yoki gitu tuh. Apakah kalian ini menyetujui hal tersebut atau ya udahlah itu kan cuma jokes atau gimana gitu? Atau gimana? Kalian cowok itu sebenarnya dari Stellaren. Masa dia yang mulai dari saat dia streaming itu dia buat kata-kata itu. Oke. Terus sisanya kayak jodoh-jodohin apa itu ya. Apa ya? Have fun aja terus. Ya, nggak berat juga. Iya, gue mau nanya lagi nih. Gue waktu itu pernah sih, lu bilang kalau lu pernah dikirimin hal-hal yang berbau 18+ ya, sama orang random. Itu tuh gimana ceritanya, kok dikirimin begituan? Bukan aku. Oh bukan. Bukan ya? Itu Stellaren ya? Stellaren tuh. Oke. Aku malah nggak. Apakah lu belum pernah sama sekali kena begituan? Belum pernah sama sekali. Yang udah kena ya? 2 orang itu kena. Aku belum pernah sekali. Oke. Pantas dia rusak sih otaknya. Kayak sering diajak begituan dia sama orang random dia. aduh parah. Ntar wajib gue undang situ orang berklarifikasi ya. Oke. Sebelum penutupan, Ren mau promosi atau promosi apa terserah, bebas. Entah itu IG, Twitter, Traktir, YouTube, nah terserah. Kalau promosi taruh di deskripsi. Promosi apa? Streaming. Kan besok ada streaming spesial. Boleh, terserah, bebas. Mau apa aja, terserah. Oke, gimana ya? Cuma kan uploadnya agak telat ya. Ini kan nggak mungkin sekarang gua upload ya, mungkin besok gitu gua upload gitu. Itu aja, sosial media aja. Ya. Sosial media, oke. Ya, untuk para penontonnya Dewa, jangan lupa subscribe Renarian, terus bisa follow Twitter atau Facebook sama kok namanya, dan bisa yang mau berbaik hati untuk mentraktir bisa traktir di link di bawah ya kan Dewa? Iya, nanti gue kasih linknya di bawah untuk traktir Rain. Apa nih slogan untuk Rain ini untuk ditraktir tuh apa? Ngasih apa gitu? Sebenarnya kalau kan biasanya ada keju, ada klepon, ada cendol gitu. Kalau misalkan Rain itu apa nih?
Shield atau Tameng. Tameng. Oh, Iya. oke oke. Oke, segitu dulu aja ya untuk podcastnya ini. Terima kasih Ren untuk datang ke studio atau podcast gua Demi Talk ini. Jadi Ren ini adalah tamu kedua gua di Demi Talk ya. Soalnya kan ini baru nih acaranya ya. Hmm. Ya kemarin ngosat gitu, sekarang Demi Talk. Oke. Dan jangan lupa kalian untuk subscribe, follow ataupun berteman di sosial medianya si Ren ini. Nanti gue taruh linknya di deskripsi semuanya. Dari Twitter, IG, Facebook iya nggak? Facebook iya, IG nggak ada. Oh IG nggak ada ya? Twitter, Nggak ada. Facebook, YouTube nanti gue taruh di bawah. Traktir pun iya gue taruh di bawah. Mungkin nanti kalau misalkan Ren ada server Discord, mungkin nanti bisa dihubungin lewat Facebook atau lewat mana gitu kan, bisa lewat link mana gitu ya, ntar tanya aja lewat Facebook gitu kan. Oke. Atau nanti linknya bisa taruh di deskripsi juga bisa kalian. Oke. Oke, segitu dulu aja untuk kita berdua ya, mini podcast ini. Mungkin nanti kita bakalan podcast lagi untuk membahas sesuatu yang entah nggak tahu apa. Nanti kalau misalkan ada drama baru, apapun dramanya, itu nanti kita bahas. Kalau bisa nanti gue undang bertiga tuh, Stella Ren, Yuki, sama si Ren ini gue undang lagi di satu frame. Soalnya kan ini nggak bisa nih satu frame, katanya agak susah ya. Iya. Satu frame, jadi ya satu orang dulu aja ya. Oke. See you guys the next podcast ya. Bye bye.